Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Suryana, NPM 20121208. Semester 2 non-reguler Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pembelajaran pertemuan kelima mata kuliah Hukum Pidana. Isi pembelajaran pertemuan pertama yaitu mengenai sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Berasal dari WPS Belanda melalui pasal 74 Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 perubahan menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WPSNI berubah menjadi KUHP. Mengapa bisa dirubah menjadi KUHP? Ada beberapa alasan yang dapat diadakan pembaruan KUHP. Yang pertama, alasan politis. Yang kedua, alasan sosiologis. Alasan politis yaitu negara Indonesia dan negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Yang kedua, alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak dapatkan peraturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia, terdiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukum mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tapi dalam PSNI masih berlaku. Yang kedua, yaitu alasan adaptif. Yang keempat adalah alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme, asas narkotika, dan asas pembajakan udara. Cara-cara untuk melakukan perubahan KUHP yang pertama yaitu kriminalisasi. Kriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, atau penciptaan delik baru. Jadi intinya kriminalisasi itu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PPNS tentang penodaan agama. Yang kedua, dekriminalisasi. Dekriminalisasi adalah suatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana. Karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana, memandukan delik. Jadi dekriminalisasi itu yang kesimpulannya yang dulu itu ada, sekarang tidak ada. Contohnya pasal 534 KUHP, karena terbatasnya hanya para petugas penyuluh keluarga berencana. Atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Yang ketiga, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana karena kebanggaan masyarakat menjadi tindak pidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut jadi dapat dipidana kembali. Jadi kalau rekriminalisasi itu yang dulunya ada, kemudian ditidakadakan, kemudian diadakan lagi. Yang keempat, depenalisasi yaitu proses yang tadinya perbuatan tidak dapat diancam, dipidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih memungkinkan untuk diganti dengan sanksi lain. Misalnya kurungan ganti dengan sanksi administrasi. Yang terakhir yaitu mitigating, suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan dikarenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Sekian review mata kuliah hukum pidana materi hukum pidana.
yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.